kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kembali kami siapkan 3 berita utama hari ini. Puluhan honorer kembali berunjuk rasa memprotes hasil seleksi P3K Kabupaten Buol. Tim forensik Makassar melakukan ekshumasi korban pembunuhan di Desa Jatimulya, Kabupaten Buol. Sebuah minimarket terbakar dan nyaris ludes dilalap api di Kota Palu. Pihak Polres Buol terus berupaya mengungkap pelaku pembunuhan terhadap Serla A. Pangeran, warga Desa Jatimulya, Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol. Salah satu upaya tersebut yakni menggali kembali jenazah korban yang telah dikubur untuk selanjutnya dilakukan autopsi. Ekshumasi dilakukan di pemakaman umum Desa Pajeko, Kecamatan Momuno, dengan melibatkan tim forensik dari Makassar dan tim kedokteran dan kesehatan Polda Sulawesi Tengah. Orang tua korban turut hadir menyaksikan proses penggalian jenazah. Namun proses penggalian dilakukan secara tertutup dan sekeliling makam ditutup dengan terpal. Selain menunggu hasil autopsi, pihak Polres Buol juga telah memeriksa sejumlah saksi mata. Hasil pemeriksaan itu diharapkan bisa memberikan petunjuk siapa pelaku dan motif di balik pembunuhan tersebut. Dalam hal penyelidikan ini kami sudah lakukan pemeriksaan 8 saksi dan salah satu yang kami lakukan pemeriksaan itu adalah salah satu pacarnya. Kemudian untuk tingkat perkembangan ini kami masih mendalami, kami kembangkan lagi Pak, supaya kepuasan dari pihak keluarga juga tentunya ada. Kami pun tetap berupaya dari pihak Reskrim Buol berupaya keras untuk mengungkap satu kejadian penyebab dari kematian almarhumah. Orang tua korban menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus tersebut ke pihak kepolisian, namun berharap agar pelaku pembunuhan tersebut bisa segera terungkap. Yang saya minta itu seperti otopsi sekarang itu, saya harap kepada kepolisian itu bisa terungkap pelakunya itu. Itu saja harapan kita dari orang tuanya, tidak ada lain. Karena anak saya ini matinya tidak wajar menurut saya sebagai orang tuanya. Serla A. Pangeran sebelumnya ditemukan meninggal dunia dengan kondisi tubuhnya tertimbun pelepah sawit di area perkebunan sawit Desa Jatimulya, Kecamatan Tiloan. Jasad perempuan berusia 26 tahun ini ditemukan oleh kakak kandungnya yang melakukan pencarian dengan menyusuri anak sungai dan perkebunan sawit. Saat diperiksa, ditemukan sejumlah bekas luka di tubuh korban. Syamsuddin Toboni melaporkan dari Buol. Sebuah minimarket di Jalan Imam Bonjol, Kota Palu terbakar. Api diduga berasal dari korsleting listrik yang terjadi di mesin kopi milik minimarket tersebut. Api kemudian membesar dan melalap mesin kopi dan sejumlah aset yang ada di sekitarnya. Kebakaran terjadi sekira pukul 6 pagi. Saat itu, minimarket masih tutup dan belum ada karyawan yang datang. Masyarakat di sekitar lokasi yang mendengar suara ledakan dan melihat asap dari dalam minimarket langsung menghubungi petugas pemadam kebakaran. Tak berselang lama, 6 unit armada pemadam kebakaran terjun ke lokasi dengan melibatkan 25 personel. Kondisi pintu yang masih tertutup membuat petugas terpaksa menjebol dinding kaca untuk akses memadamkan api. Sekira setengah jam upaya pemadaman api akhirnya berhasil dikuasai. Penyebabnya kita tidak tahu, belum ada penyebab. Cuma begitu kita datang ke lokasi ini, di dalam itu sudah ada meledak-meledak di dalam. Kemudian yang punya Indomaret ini belum datang gitu dia. Tadi masih upayakan untuk menjebol itu Pak ya? Iya, diupayakan untuk menjebol itu biar asapnya itu keluar gitu. Supaya kita aset kita juga akses kita menyiram itu gampang. Api akhirnya berhasil dipadamkan sebelum merembet ke aset dagangan lainnya. Meski demikian, mesin kopi beserta aset dan meja barista ludes dilalap api. Kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Salah satu upaya mencetak atlet muda berprestasi adalah dengan menggelar berbagai kejuaraan.
baik secara rutin maupun terprogram. Seperti Pekan Olahraga Pelajar Daerah yang digelar setiap tahun di tingkat kota dan kabupaten. Event ini menjadi wadah bagi para pelajar untuk menunjukkan bakat dan kemampuannya dalam dunia olahraga. Pada pertengahan tahun 2025 ini, Pekan Olahraga Pelajar Daerah akan kembali bergulir dan Kota Palu terpilih sebagai tuan rumah. Perhelatan olahraga terakbar di tingkat pelajar ini untuk melihat potensi atlet muda di Sulawesi Tengah. Pemerintah Kota Palu melalui Dinas Pemuda dan Olahraga menyatakan siap menggelar Popda tahun ini. Saat ini masih dalam beberapa tahapan, mulai jadwal penyelenggaraan dan lokasinya. Adapun jadwalnya akan menyesuaikan dengan jadwal libur akademik para pelajar. Untuk tahun 2025 nanti, insya Allah kita kan akan dipercayakan oleh provinsi untuk menjadi salah satu pelaksana dan kegiatan Popnas, pelajar Popda. Terus kita juga rencana waktu dekat kita akan melaksanakan kegiatan Tarkam, kegiatan olahraga pertandingan terkampung. Itu olahraga apa Pak? Semua? Tidak, ada beberapa macam olahraga, khususnya bola, karate, dan voli. Berarti tidak semua Pak ya? Tidak semua. Perhelatan Pekan Olahraga Pelajar Daerah ini akan mempertandingkan beberapa cabang olahraga, mulai dari tinju, basket, voli, bulu tangkis, sepak bola, sepak takraw, pencaksilat, tenis lapangan, dan beberapa cabur lainnya. Jadi tuan rumah diharapkan Kota Palu mampu kembali mendulang prestasinya. Pada ajang Popda tahun 2024 yang digelar di Lowo, Kabupaten Banggai, atlet putra dan putri Kota Palu berhasil merebut 22 emas, 13 perak, dan 10 perunggu. Ajang ini diharapkan melahirkan bibit atlet potensial untuk memperkuat Sulawesi Tengah di event nasional dan internasional. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam rangkaian berita Sulawesi Tengah. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Angil Risma mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Songdong Puase, Tabe.